Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Bihaki Adil, mahasiswa Universitas Persada Indonesia, YAI, jurusan Psikologi. Di sini saya ingin membuat video tentang kasus dalam psikologi forensik. Kasus yang saya ambil adalah kasus Reinhard Sinaga. Kasus ini merupakan salah satu kejahatan seksual paling mengerikan dalam sejarah Inggris dan juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan di Indonesia. Kita lanjut. Reinhard Sinaga ini lahir pada 19 Februari 1983 di Jambi, Indonesia. Ia adalah mahasiswa pasca sarjana di Inggris yang melakukan serangkaian pemerkosaan terhadap pria muda di Manchester antara tahun 2015 sampai 2017. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 40 tahun setelah terbukti melakukan 159 kejahatan seksual, termasuk 136 pemerkosaan. Polisi menduga ia telah melakukan kejahatan sejak 2015, bahkan sebelum kedatangannya di Inggris. Kejahatan Sinaga terungkap pada Juni 2017 ketika salah satu korban tersadar saat diserang dan ia berhasil melawan dan menelpon polisi. Dari penyelidikan, ditemukan bahwa Sinaga merekam hampir semua aksinya, menyimpan rekaman tersebut di perangkat elektroniknya seperti handphone, kamera, dan lain sebagainya. Dan ia menggunakan obat untuk membius korbannya, yaitu obat GHB, untuk membuat korban tidak sadarkan diri. Kita lanjut untuk analisis psikologi forensiknya. Yang pertama itu ada gangguan kepribadian antisosial, yaitu psikopat, seperti kurangnya empati, manipulatif, dan tidak menunjukkan rasa penyesalan atas tindakannya. Ia juga tampak menikmati proses persidangannya dan sering tersenyum dalam persidangan, yang menunjukkan rasa kurang bersalahnya. Yang kedua ada parafilia atau perilaku grooming. Perilaku Sinaga ini sebagai bentuk parafilianya, yaitu kelainan seksual yang melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang tidak biasa dan menimbulkan stres atau kerusakan dalam fungsi sosial. Sinaga ini juga menunjukkan perilaku groomingnya, yaitu membangun kedekatan dengan korban untuk memanipulasi dan menurunkan kewaspadaan mereka. Jadi pendekatan dulu, baru dia lakukan aksinya untuk mencapai tujuannya lah. Dan yang ketiga itu ada faktor sosial dan keluarga. Faktor sosial dan keluarga dapat berkontribusi terhadap perkembangan psikopat. Misalnya nih, harapan tinggi dari keluarganya terhadap Sinaga sebagai anak pertama dari keluarga terhormat dan menambah tekanan dan kontribusi pada pembentukan gangguan kepribadiannya. Lalu masuk kesimpulannya adalah kasus Reinhard Sinaga menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan potensi bahaya dari individu dengan gangguan kepribadian antisosial dan perilaku manipulatif. Selain itu, kasus ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang bijaksana dalam menangani isu-isu terkait orientasi seksual, misalnya LGBT, agar tidak menambah stigma terhadap kelompok tertentu. Penanganan yang tepat terhadap perilaku ini, kejahatan seksual ini, dan dukungan bagi korban sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya.
Tita Biaki Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.